Aneh ya. Aneh sekali. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah kalau sudah mati. Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah yang memberi daya kepada kita? Kenapa untuk kembali kepada Allah harus nunggu mati? Mau balik aja sekarang, di sini, saat ini sekarang. Ayo pulang ke rumah kalian sekarang. Tidak usah menunggu kematian. Banyak yang gagal berpikir. Dan seakan-akan Allah tuh baru bisa ditemui nanti setelah mati. Padahal di dalam Quran dikatakan, siapa yang tidak bertemu saat hidup, dia tidak akan bertemu dengan Allah saat dia mati. Pertanyaan saya yang paling dasar, Anda bisa melihat, bukankah ada penglihatan Allah pada diri Anda? Anda bisa mendengar, bukan karena Allah yang mendengar ada di telinga Anda? Semua organ tubuh ini gak ada artinya kalau tidak ada daya dari Dia. Bukankah Allah bersamamu hari ini, saat ini, di sini, sekarang? Kenapa? Untuk menemuinya harus menunggu mati dulu. Kenapa untuk merasakan harus menunggu mati dulu? Saya tidak mengerti pikiran itu sampai sekarang. Kenapa begitu banyak orang-orang yang kurang waras berpikirnya? Memang Anda bisa mengangkat tangan, ada siapa dalam diri Anda? Ada daya dari Allah. Ada Dia. Bahkan Allah berulang kali mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Allah tuh ada bersama kita sekarang, di sini, saat ini. Dan saya bisa berbicara seperti ini karena Dia memberikan daya kepada saya. Dan sekarang saya sedang berbicara seperti ini, saya merasakan Dia ada bersama saya. Tidak usah untuk merasakan kehadiran harus menunggu mati nanti. Di sini, saat ini, sekarang. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Mari kita cek sekarang. Kenapa Anda bekerja? Betul lillah? Kalau lillah, yang mendrive kita, yang mendorong kita bekerja, harus Allah. Harus Allah. Saya sudah bertanya, sudah melakukan riset. Kenapa Anda bekerja? Atuh Pak, upami abdi teu kerja mah pun anak bade tuang di mana? Kan sieun teu dahar. Kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja Pak, saya punya rumah dari mana? Berarti dia kerja kan takut nggak punya rumah. Kenapa Anda bekerja? Cicilan mobil Pak, cicilan. Siapa yang bayar kalau saya nggak kerja? Apa yang menggerakkan dia bekerja? Sieun teka bayar cicilan. Jujur, apakah yang menggerakkan Anda Allah? Bukan. Semua yang menggerakkan Anda adalah rasa takut yang Anda bikin sendiri dari ego Anda, dari pikiran yang gelap dalam diri Anda. Itu yang disebut dengan pikiran palsu Anda. Ngomong lillah semua orang bisa, tapi prak-prakannya tidak banyak yang bisa. Nah, kalau orang yang kerjanya atas nama Allah, digerakkan oleh Allah. Satu, dia punya kesadaran. Saya datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Saya adalah tamu kehormatan di semesta ini. Karena tidak ada kelahiran tanpa kehendaknya. Ibu saya tidak mungkin bisa ngeden tanpa ada Allah di dalam ibu saya. Saya datang ke semesta semata-mata karena cinta kasih Allah ke semesta. Maka tugas saya di semesta adalah menyampaikan cinta kasih yang sudah diberikannya kepada saya, yang bernama kehidupan ini, pada orang-orang yang butuh pertolongan saya. Saya jadi dokter karena saya dititipi cinta kasih, ilmu kedokteran untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Saya jadi polisi karena Allah mentakdirkan saya jadi polisi. Allah menyuruh saya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat otoritas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Polri untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Gitu. Kalau semua
begitu tidak mungkin ada orang yang memeras kepada orang lain. Tidak mungkin ada yang merugikan orang lain. Tapi ketika digerakkan oleh kepentingan Anda, maka Anda bisa jadi salah. Paham sampai di sini? Ayo sekarang kalian jadi apa? Jadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Jadi apa? Jadi pedagang luar biasa. Saya dagang bubur, yakini saja. Allah menyampaikan ilmu bubur kepada saya akan bikin bubur yang enak. Dan saya ketika melayani orang-orang, saya sedang melayani orang-orang yang butuh makanan. Butuh pertolongan lewat saya. Anda akan jadi pedagang, akan jadi apapun yang berkah. Lillah. Ketika Anda sedang bekerja, billah, sertakan Allah. Allah itu bersama kita sekarang, di sini, saat ini. Aneh ya. Aneh sekali. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah kalau sudah mati. Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah yang memberi daya kepada kita? Kenapa untuk kembali kepada Allah harus nunggu mati? Mau balik aja sekarang, di sini, saat ini sekarang. Ayo pulang ke rumah kalian sekarang. Tidak usah menunggu kematian. Banyak yang gagal berpikir. Dan seakan-akan Allah tuh baru bisa ditemui nanti setelah mati. Padahal di dalam Quran dikatakan, siapa yang tidak bertemu saat hidup, dia tidak akan bertemu dengan Allah saat dia mati. Pertanyaan saya yang paling dasar, Anda bisa melihat, bukankah ada penglihatan Allah pada diri Anda? Anda bisa mendengar, bukan karena Allah yang mendengar ada di telinga Anda? Semua organ tubuh ini gak ada artinya kalau tidak ada daya dari Dia. Bukankah Allah bersamamu hari ini, saat ini, di sini, sekarang? Kenapa? Untuk menemuinya harus menunggu mati dulu. Kenapa untuk merasakan harus menunggu mati dulu? Saya tidak mengerti pikiran itu sampai sekarang. Kenapa begitu banyak orang-orang yang kurang waras berpikirnya? Memang Anda bisa mengangkat tangan, ada siapa dalam diri Anda? Ada daya dari Allah. Ada Dia. Bahkan Allah berulang kali mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu melampaui dekatnya urat nadi lehermu. Allah tuh ada bersama kita sekarang, di sini, saat ini. Dan saya bisa berbicara seperti ini karena Dia memberikan daya kepada saya. Dan sekarang saya sedang berbicara seperti ini. Saya merasakan Dia ada bersama saya. Tidak usah untuk merasakan kehadiran harus menunggu mati nanti. Di sini, saat ini, sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kita setiap saat harus kembali kepada Allah. Kembalilah saat ini juga kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan doa buat orang mati. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah pengertian, kesadaran. Supaya setiap saat kita merasakan bahwa kita bersama dengan Dia. Di sini, saat ini, sekarang. Saya bicara hari ini pakai ayat ini hanya satu misi saya. Saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya sekarang. Minyak masukkan ke dalam air, dia menyatu dengan air, tetapi dia tidak terhubung dengan air. Dia bersama air, tetapi tidak merasakan penyatuan dengan air. Kenapa? Apa maknanya? Apa sih minyak itu? Minyak itu air yang tercampuri oleh zat lain. Karena ada kotoran lain yang masuk ke dalam molekul air, maka disebutnya bukan air lagi, disebutnya minyak. Barang berbeda. Masukkanlah ke dalam air, dia tidak pernah bisa tersambung, tidak pernah terhubung. Tidak ada chemistry istilah anak-anak sekarang. Tidak bisa larut. Tidak bisa bersenyawa. Betul? Lihat saya semuanya. Kita saat ini di sini sedang berada dalam tubuhnya Allah.
Kita saat ini di sini sedang berada dalam pelukannya Allah. Pertanyaan yang paling dasar, mengapa kita tidak merasakan pelukannya? Mengapa kita tidak merasakan kehadirannya? Mengapa kita tidak tersambung dengannya? Mengapa kita tidak bersolawat kepadanya? Di Quran ada dua terminologi yang penting kalian perhatikan. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua, Allah berbicara solat. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat 9, Allah bicara solawat. Apa bedanya solat dengan solawat? Solat itu adalah menyatu. Solawat menyatu sekaligus terhubung. Lihat saya semuanya. Kita dekat dengan orang, tetapi tidak ada chemistry-nya, tidak terhubung. Kita jauh dengan orang, tapi ada chemistry-nya, ada kerinduan. Betul? Kenapa Allah begitu dekat kepada Anda dan Anda tidak rindu kepada Allah? Karena Anda itu dekat tetapi tidak terhubung. Tidak sholat, juga tidak sholawat. Makanya sholat itu harus sampai kita mengalami penyatuan. Penyatuan juga tidak cukup. Penyatuan harus mengalami keterhubungan. Sholawat. Ciri orang yang beriman itu dua. Dia sholat sekaligus juga sholawat. Menyatu sekaligus juga terhubung. Paham? Oke, mari kita lihat lagi. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan doa untuk orang mati, tetapi itu adalah statement yang di dalamnya ada pengertian gimana caranya supaya kita bisa mati. Makanya saya bilang tadi, kebaikan seseorang tidak bisa diukur saat dia mati, juga tidak bisa diukur saat dia hidup. Harus diukur satu paket, saat hidup sekaligus juga saat dia mati. Saya tanya, apakah sekarang kita bersama dengan Allah? Hidup. Apakah ketika kita meninggalkan raga ini bersama dengan Allah? Mati. Makanya orang yang sadar hidupnya bersama dengan Allah, matinya pun bersama dengan Allah. Tidak usah bersama Allah nunggu mati. Makanya banyak orang yang hidupnya gak karu-karuan, karena dia pikir bersama Allahnya nanti ketika mati. Padahal saat mati tidak akan bisa bersama dengan Allah kalau saat hidup tidak bersama dengan Allah. Saat hidup bersama dengan Allah, matinya pasti bersama dengan Allah. Inilah pentingnya memahami innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Ya, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pada Allah? Yang sepanjang hidupnya dia merasakan kehadiran Allah dan selalu bersama dengan Allah, dan dia melakukan aktivitas atas nama Allah, dan setelah dia berhasil, dia pun menyampaikan puji habis buat Allah. Paham? Inilah ya, kita harus belajar membangun keseimbangan. Pintar penting. Sekolah setinggi-tinggi penting. Tapi ada satu pesan saya, satu lagi. Kalau pinter itu berarti kita udah tajam banget secara analitik otak kita. Hati-hati ketika otak sudah analitiknya tajam, tidak ada sarungnya. Bahaya. Makanya disitulah pentingnya kita belajar spiritual. Maaf ya, saya tidak ngomong agama, saya ngomong spiritual. Saya ngomong spiritual. Kenapa? Bagi saya, nilai seseorang tidak bisa ditentukan oleh keyakinan yang dia anut. Tapi nilai seseorang ditentukan oleh kualitas orang itu, apapun keyakinannya. Maaf, bagi saya. Makanya yang bagus itu, ada seorang tokoh dunia pemenang hadiah Nobel ketika ditanya, menurut Anda apa agama yang paling baik? Dan beliau mengatakan, agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi tambah baik.
Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana. Tidak mendiskreditkan keyakinan tertentu. Inilah jawaban orang-orang yang sudah bijaksana. Doanya orang yang semacam ini pasti, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pasti doanya begitu. Dia tidak hanya mendoakan kelompoknya, tidak hanya mendoakan keluarganya. Orang-orang yang sudah di level kesadaran ini doanya pasti, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah yang diajarkan leluhur kita, Rahayu Sagung Dumadi. Itu bedanya orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Jadi anak-anak kita ini harus dididik supaya dia mengalami keseimbangan dua. Keseimbangan intelektual, logika, dengan keseimbangan spiritual, rasa. Makanya orang tua kita bilang hati-hati. Keren gak orang tua kita kalau bicara? Ini soal peradaban, ini soal kecerdasan. Ngomong tuh gak sembarangan. Hati-hati. Cuman kita kan gak pernah menyelidiki sisi etimologi dari semua kata-kata yang kita ucapkan. Betul gak? Kita ngikut-ngikut orang aja. Hati-hati Jang. Gitu. Cuma gitu aja. Gak pernah menusuk ke bagian dalam dari kesadaran kita. Karena kita juga tidak mengerti yang kita ucapkan. Betul apa tidak? Oke. Baik. Saya simpulkan dulu sebelum saya lanjutkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya pasti kepada Allah. Siapa yang akan kembali kepada Allah setelah kematian? Adalah mereka yang bersama Allah saat dalam kehidupan. Setuju? Oke. Apakah sekarang kita bersama dengan Allah? Bersama Allah. Cuman seperti minyak dalam air. Bersama tetapi tidak menyatu. Bersama tetapi tidak terhubung. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran bahwa Allah bersama kita. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan dia wujud dalam diri kita, menjadi nafas dalam diri kita. Kan ketika kita tidur, mata kita tidur, telinga kita tidur, tangan kita tidur, kaki kita tidur. Satu-satunya yang tidak tidur dalam diri kita adalah nafas kita. Lalu kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Siapa yang berdiri tegak dalam diri kita, yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk? Bukankah napas kita? Yang gitu aja kadang-kadang kita gak sadar. Terus saja mencari yang di luar, yang di dalam diri kita sampai kita gak sadar. Kita ini terlalu sibuk dengan gamis. Tahu gamis? Gamis itu baju agama. Makanya hampir semua orang beragama, mohon maaf, kan bisa dilihat dari identitasnya, dari gamisnya. Betul nggak? Iya. Kalau pakai koko, baju takwa, udah bisa dipastikan siapa. Dari musola mana? Ibu-ibu, rapi, syar'i, sudah bisa dipastikan dari kelompok mana. Betul? Nah, kenapa leluhur kita menciptakan satu istilah namanya gamis? Gamis itu baju agama. Baju itu penting loh. Tetapi baju itu kan sebetulnya penting kalau ada isi bajunya. Nah, apa yang dibungkus oleh gamis? Yang dibungkus oleh gamis itu sesungguhnya adalah nilai-nilai luhur agama. Makanya kalau sudah pakai baju gamis, hati-hati dengan pikiranmu, kata-katamu dan perilakumu. Karena kamu sedang menunjukkan gamis, berarti sedang menunjukkan baju luarmu.
harus sama dengan baju, harus sama dengan yang dibajuin oleh dirimu, bagian dalam dirimu. Makanya kan ada lelucon. Kalau orang pidato kan pasti hadirin hadir out. Tahu? Hadirin berarti yang hadir tuh in. Nah, itu yang dalam. Hadir out berarti yang hadir yang luar. Karena kalau yang hadir gak ada hadirin dan hadir outnya, saya takut ngasih ceramah. Misalkan yang hadir cuma hadir out, takut saya. Berarti orang mati. Gila saya ngasih ceramah orang mati. Nah yang hadir innya aja, dalamnya aja. Berarti yang saya kasih ceramah kan uka-uka. Nah makanya saya panggil hadirin, hadir out. Berarti yang saya panggil tuh dua-duanya. Jisim, kuring. Jisimnya dipanggil, kuringnya dipanggil juga. Jisim abdi, tuh kan? Hebat banget sebetulnya kalau bicara bahasa tuh. Makanya bahasa melambangkan kecerdasan. Luar biasa itu ya, bahasa itu. Makanya kita kadang-kadang tidak peduli ya sama yang namanya bahasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Pertanyaan itu. Apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan nanti, tapi di sini saat ini sekarang kita harus pulang kepada Allah sekarang. Pulang kepada Allah bukan berarti mati beneran, tapi pulang kepada Allah adalah merasakan kehadirannya setiap saat, bahwa Dia bersama dengan kita. Orang yang merasakan kehadiran Allah setiap saat itu namanya sudah pulang. Itu yang saya maksud pulang ke rumah diri, pulang ke rumah sejati kita, pulang ke jati diri kita yang sebenarnya. Oke. Mari kita buktikan sekarang. Kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Misalnya, nah penderitaan itu cuma sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari rumah sejatimu. Jadi penderitaan itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu segera pulang ke rumah dirimu terlalu jauh. Maka inilah akibatnya. Kenapa hubungan sosial saya banyak yang terganggu? Mengapa saya banyak konflik dengan orang? Itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari jati dirimu. Makanya nanti kita lihat ya, orang yang sudah pulang kepada Allah itu tidak akan terkena yang namanya musibah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Betul tidak terkena musibah? Oh, berarti kalau saya sudah pulang kepada Allah, banjir pun gak datang ke rumah kita. Salah. Salah lagi ngajinya. Ya banjir hayang kadinya, ya datang juga. Cuman kita tidak melihat banjir sebagai musibah. Apa yang terjadi, terjadilah. Pasti ada pesan semesta bagi saya. Gitu maksud saya. Omongan Bapak itu ternyata salah. Setelah saya pulang ke rumah diri saya, setelah saya pulang ke jati diri saya, sudah selaras pikiran, kata-kata dengan perbuatan saya, Pak, saya tetap sakit, saya tetap ditipu orang. Siapa yang salah? Saya salah ngajarnya atau yang diajarnya? Itu berarti nggak ngerti. Pada saat dengar ceramah saya pasti ngantuk atau kebanyakan makan tadi pagi. Makanya saya bilang ya sama panitia, tolong makanan itu jangan disajikan dulu sebelum saya ceramah. Karena saya khawatir ya makanan itu mengurangi kesadaranmu. Sehingga saat mendengarkan ceramah kamu sedang berjuang untuk sadar. Karena begitu makanan masuk terlalu banyak jadi kehilangan kesadaran. Bagusnya dengerin ceramah saya
kosong perutnya. Atau khusus hari Rabu kalian pagi-pagi minum jus aja. Jus wortel, jus belimbing, jus aja. Spesial Rabu mau dengerin ceramah, biar pinter dikit. Nah, pintar sekaligus juga benar, berarti cerdas, ya toh? Makanya kalau intelektualitas dengan intelijensia beda. Intelektualitas itu ya kognisi, kalau intelijensia kesadaran. Dalam bahasa Inggrisnya juga berbeda. Makanya harus hati-hati dengan bahasa. Baik, saya akan tunjukkan. Tadi saya janji apa katanya? Kalau orang yang sudah pulang kepada Allah itu bebas dari bencana, bebas dari musibah. Ini beneran, ya, beneran. Baik, kita lihat dulu ya. Saya akan tunjukkan perlahan-lahan. Saya tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 174. Pelan-pelan ya ngajinya biar semua bisa tuntas. Baik, kita lihat ya. Oke. Baik, kita lihat ayat berikut ini. Fangqalabu bi ni'mati minallah wa fadlim ya wa fadlil lam yamsashum suun wa tabau ridwanallah wallahu du fadlin adim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak akan mendapatkan bencana apa-apa. Asal mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi mereka yang kembali kepada Allah, fa'an qolabu, ya, kembali kepada nikmat Allah, kembali pada karunia Allah. Tahu nikmat ya? Tahu nikmat? Nikmat yang paling besar kan Allah. Makanya nikmat itu hanya diberikan kepada 4 golongan di Quran. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Ya, siapa nabi? Nabi itu orang yang dapat ilmu, tetapi baru untuk dirinya sendiri. Ilmu apa? Tentu saja ilmu untuk meniti ke dalam diri agar tahu jati diri. Itu nabi. Siapa siddiqin? Siddiqin itu orang yang membenarkan nabi. Karena dia sudah mengalami pengalamannya nabi. Bagaimana kita membenarkan nabi kalau belum mengalami pengalaman nabi? Itu namanya siddiqin. Syuhada. Nah, syuhada itu orang yang menyaksikan. Menyaksikan siapa? Menyaksikan apa yang disaksikan nabi. Gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan solihin? Solihin itu orang yang sudah menjalankan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah amal yang dilakukan nabi, yang mengantarkan dia kepada Allah. Ketika amal itu dijalankan, kamu akan jadi solihin. Jadi 4. Jadi oleh karena itu maka yang dapat nikmat di Quran cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Nah, kalau ingin selamat, kalian harus masuk salah satu dari yang 4 itu. Masuk salah satu. Masuk solihin, udah keren. Syukur-syukur masuk syuhada. Syukur-syukur masuk siddiqin. Gitu. Awas, jangan ngaku nabi. Tetapi sekaum dengan para nabi nggak apa-apa ngaku gitu, asal beneran. Ngaku nabi ditimpukan orang sekampung. Paham? Oke. Nah, ayat ini mengatakan maka mereka yang kembali kepada nikmat Allah dan karunia Allah yang datang dari Allah, mereka itu tidak akan mendapatkan bencana. Karena mereka mengikuti keridhaan Allah. Jadi bencana tidak bencana ini soal keridhaan. Bagi yang tidak ridho, bencana. Bagi yang ridho, ya nggak bencana. Makanya orang yang bersama Allah tiap hari tidak ada musibah. Nah, ada lagi yang konyol nih, yang suka ngajinya janjikan yang macam-macam itu. Yang suka janjiin pahala. Baca ini sekian kali sambil miring ke sebelah mana, maka utangmu lunas. Ada tuh
Yang kayak gini ini pengikutnya jutaan. Saya juga nggak ngerti. Di mana kewarasannya? Utang lunas ya harus usaha. Punya duit untuk bayar utang. Baca ini, baca itu bisa utang lunas, gimana caranya? Ya, gitu. Makanya kan kalian udah dikasih tahu oleh saya, gimana caranya mindahin uang dari rekening orang ke rekening kita. Udah tahu kan? Iya. Makanya orang suci itu pasti sakti. Tapi orang sakti belum tahu, belum tentu suci. Kalian jadi orang sakti, suci aja. Karena saya yakin setiap orang suci pasti sakti. Orang sakti belum tentu suci. Apa yang harus kalian sucikan? Sucikan jiwamu. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, apa mengikuti keridhaan Allah? Ridho dengan apapun yang terjadi. Karena itu dari Allah. Kenapa dia ridho? Karena orang ini sudah dapat nikmat dan karunia Allah. Makanya kuncinya satu, para sahabat. Meniti ke dalam diri, temukan jati dirimu supaya kamu kenal kepada Allah. Supaya kamu mendapatkan nikmat Allah. Setelah kita mendapatkan nikmat Allah, maka kita akan selalu ridho. Apapun yang terjadi, itu dari Allah. Kalau sudah begitu, apa yang bencana? Apa yang musibah? Gak ada. Baik, kita lihat sekarang. Apa yang paling besar yang harus kita lakukan di hidup ini? Satu, melepaskan. Apa? Ayo, apa yang paling besar yang harus kita jalani dalam hidup ini? Apa? Melepaskan. Lihat dulu ayat ini. Di ayat ini ada kata-kata yang indah seperti ini. Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Lihat saya semua. Kalian mau melepaskan dengan suka, boleh. Kalian mau melepaskan dengan cara dipaksa, itu juga pasti akan terjadi. Karena ujung-ujungnya Allah ingin agar kamu melepaskan. Tapi selama ini begitu kita dipaksa untuk melepaskan, kita ini selalu saja bertahan. Itu yang bikin kita sakit. Dan yang paling sakit lagi ketika mati, kita harus dipaksa melepaskan semuanya dengan kematian. Dulu kalian bekerja, pensiun. Bukankah semesta ngasih karunia? Lepaskan. Kita punya anak dari kecil ya, dirorok sampai besar. Sudah besar dinikahkan, pergi. Lepaskan. Ada orang anaknya mau pergi udah nikah, dikekeuek terus. Dahar teu dahar riung mung pulung. Nah, loh. Kita punya uang, ada cara semesta untuk melatih kita melepaskan. Ada orang yang datang kepada kita pinjam uang, mungkin gak bayar lagi, lepaskan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya satu kata, latihan melepaskan. Maka di Quran dikatakan, la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kau mati kecuali kamu sudah melepaskan. Lihat saya semuanya. Muslim itu orang yang sudah damai, dan damai itu kuncinya cuma satu, melepaskan. Ada yang datang kepada saya, ayah,
Saya baru tinggal suami sebulan yang lalu. Terus masalahnya apa? Supaya saya bersimpati, luar biasa ibu, kasihan ya suaminya mati, gitu. Datang ke saya nggak kayak gitu. Saya bilang, lepaskan. Saya tanya masalah Anda apa? Sekarang saya sedih. Sedih itu karena kamu nggak melepaskan. Diikat terus. Itu dipanggil oleh Allah. Sudah mencapai puncaknya kehidupan. Dipanggil sama yang punyanya. Kenapa kamu yang sewot? Terasa? Ayo. Begitu kamu tidak melepaskan, sudah. Di situ kamu akan sakit. Lihat saya. Tangan saya sekarang saya tempel di sini. Nih. Lihat enggak? Lihat. Saya lepaskan. Gampang enggak? Enggak ada lemnya. Tapi kalau tangan saya ditaruh di sini pakai lem Korea. Apalagi lem tikus. Susah. Dan saat saya harus melepaskannya, saya harus berjuang. Dan ketika berjuang, dua kemungkinan. Kursi ini terangkat oleh tangan saya, atau tangan saya ke bawah kursi. Ujungnya kulit saya akan melepus. Kenapa? Begitu ikatan terlalu kuat, siapa yang menang, siapa yang kalah. Ujung-ujungnya harus dilepaskan. Begitu saya lepaskan, semua berdarah-darah. Kenapa? Terlalu kuat ikatannya. Jadi sakit ini gara-gara apa? Bukan gara-gara saya menyatu dengan dia. Gara-gara ada lem. Sekarang pertanyaan. Lihat saya semua. Ada yang dulu pernah punya rumah banyak, sekarang tidak punya lagi? Mungkin ada. Ada dulu yang pernah punya tabungan banyak, sekarang tinggal sedikit? Nah, dari wajahnya kelihatan nih, ngangguknya. Saya tahu yang tabungannya sedikit, saya tahu. Ngangguknya cepat, ya. Kenapa sekarang kita harus mengalami itu? Itu hadiah dari semesta supaya kamu melepaskan. Oke, jawab pertanyaan saya yang jujur ini. Kalian suka memberi? Apakah memberi melepaskan? Jawab, apakah memberi melepaskan? Enak aja. Kalau kamu memberi karena kamu ingin dapat pujian, kamu bikin ikatan baru. Kalau kamu memberi, kamu ingin mendapatkan pencitraan supaya kamu dibilang baik, kamu bikin ikatan baru. Tidak semua pemberian melepaskan. Pemberian yang melepaskan adalah pemberian yang tidak berharap apa-apa dari pemberian itu. Kalian mau ngasih sama saya sebagai guru hadiah. Biar saya dapat perhatian dari ayah guru. Gak usah ngasih. Gak usah. Setiap ada keinginan di setiap pemberian, sebetulnya kamu bukan sedang melepaskan. Justru kamu sedang membuat ikatan-ikatan baru. Dan kamu akan sakit hati ketika yang kamu ingin tidak kamu dapat. Jangan berpikir setiap pemberian itu melepaskan. Perlu saya kasih tahu ini. Karena kita ini sampai hari ini kalau mau memberi sesuatu selalu saja ada harapan. Saya memberi ke masjid, semoga Allah malaikan 700 kali, itu bukan melepaskan. Dan untuk memberi pun kalian harus diiming-imingi. Saya sebenarnya malas nyampaikan ayat itu di BSI Peduli. Tapi gak apa-apa. Daripada gak disampaikan, saya takut belum sadar. Ya masih mending saya tidak ngiming-ngiming pahala bagi kalian. Siapa yang nyumbang dapat pahala? Enggak. Saya cuma bilang di situ, kata Allah dalam Quran, siapa yang memberikan kebajikan maka akan dikalikan 700 kali, gitu aja. Sebetulnya saya enak nulis itu. Enak.
Saya sebenarnya pengen ngapus itu, tapi kalau saya nggak ngapus nggak ada juga yang nyumbang di Besi Peduli. Jadi terpaksa sementara ini saya tulis dan besok-besok saya akan hapus. Kalau kesadaranmu sudah tinggi, ngerti maksud saya? Lihat saya semuanya, lihat saya semuanya. Saat kita mati nanti, yang akan menyiksa kita saat kita mati adalah kemelekatan yang dalam, karena kita hari ini tidak bisa melepaskan. Susah, hitungannya matematis sekali di sini di otak ini. Aduh, luar biasa. Hayang nyiwit saya teh. Anu kitu teh. Mendekat menjadi ciwit. Ya. Itu sudah hidup bertahun-tahun. Sama Allah dilatih melepaskan. Dulu kamu punya teman, sekarang gak berteman lagi. Lepaskan. Dulu kamu bersatu, sekarang harus bercerai. Lepaskan. Kamu bersuami istri, kemudian istrimu meninggal atau suami meninggal. Lepaskan. Banyak latihan melepaskan dari semesta. Tapi kamu malah justru membangun kemelekatan. Pertanyaan yang dasar. Ada yang nanya sama saya, ayah, apa boleh saya mencari rezeki yang sebanyak? Cari sebanyak-banyaknya, segera lepaskan. Jangan terlalu fokus mengumpulkan, hati-hati. Jangan terlalu fokus mengumpulkan, karena semakin asik mengumpulkan, kamu akan lupa melepaskan. Makanya saya bikin BSI Peduli itu ini buat latihan, supaya matinya gak sakit. Jadi kalau ada yang mati sakit, salah. Karena gak ngasih sumbangan ke BSI Peduli. Saya tanya, pengen matinya tidak sakit? Lepaskan. Apapun, lepaskan. Sesederhana itu. Tetapi melepaskan itu memang tidak mudah. Bagi orang yang membangun kemelekatannya terlalu dalam. Tidak mudah. Ada orang yang bilang, sering ingin dimaklumi. Ayah, tadi saya mengalami kecelakaan spiritual. Wah, kenapa kamu? Kenapa? Saya marah ayah tadi, tapi spontan. Mulai marah pakai spontan. Karena ingin dibela sama saya kan? Saya kenceng aja bicara. Gak ada marah spontan. Marah itu akumulasi. Marah itu watakmu. Kalau kamu sekarang marah walaupun sebentar, itu akumulasi dari semua yang kamu kumpulkan selama ini. Sekarang keluar aslinya. Gak ada marah spontan. Semua yang terjadi walaupun spontan itu adalah watakmu, itu pribadimu. Ada yang minta suaminya minta maaf sama istrinya, maaf ya sayang, tadi ayah marah tapi spontan. Enggak, itu sudah terprogram itu, ya. Terprogram dalam dirimu. Gak ada yang spontan. Itu adalah watakmu. Itu asli dirimu. Maaf ya. Udahlah. Berkasih sayang aja dengan semuanya, dengan semua makhluk. Dengan pohon berkasih sayang, pohon juga ngasih buah luar biasa. Dengan manusia berkasih sayang, pasti kalau kita menanam cinta, dianya cinta. Maaf ya, dengan pasangan kita di rumah berkasih sayang. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang menodai hatinya. Karena apa? Kata yang menodai itu susah nariknya lagi. Satu-satunya guru saya yang masih hidup sering berpesan kepada saya, jangan sampai telontar kata yang menyakitkan orang, nariknya susah. Itu nariknya lagi susah. Gimana coba nariknya? Kalau sudah jadi sakit sudah berbekas. Kalau sudah berbekas itu sudah ternoda. Kita sudah menyimpan energi di semesta ini. Namanya energi kemarahan. Gak usah. Tahan untuk tidak menyampaikan kata-kata. Maaf ya. Saya juga kadang-kadang suka ada keselnya. Tapi saya jaga untuk tidak
Tidak menyampaikan, terutama kata-kata. Saya pikir ulang-ulang, apakah kalau saya mengatakan ini kemudian akan melukai? Kalau melukai susah nariknya. Itu akan menjadi karma yang tersimpan di semesta ini. Udahlah, ya, mengalah saja, mengalah saja. Tidak usah terjebak dalam situasi-situasi yang semacam itu. Ayo ulangi lagi. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, kembali pada nikmat Allah, kembali kepada karunia Allah, kembali kepada keridhaan Allah, hidupnya bersama Allah, matinya bersama Allah, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Paham ya? Nah, awas. Memahaminya harus hati-hati ya. Udah ngaji di sini malah keserempet sepeda motor. Baru aja ngaji. Keserempet sepeda motor mau disebut musibah atau tidak, terserah kamu. Bagi orang yang ridho, tidak ada musibah. Ngerti maksudnya? Mau bebas dari musibah? Ya. Mau bebas dari banjir? Bebas dari utang? Ya nggak apa-apa kalau kalian harus punya utang nyicil, nggak apa-apa. Saya juga punya mobil nyicil kok, nggak masalah. Nggak dosa kok punya utang, yang penting mau bayar utang. Yang dosa itu yang suka pinjam-pinjam tapi nggak bayar. Kadang-kadang jadi kebiasaan, pinjam terus, bayarnya lupa. Iya, nunggu diikhlaskan. Nah ini watak ya. Aduh, watak kayak gini jangan dipelihara ya. Nunggu diikhlaskan, nunggu belas kasihan. Harus konsekuen. Kalau pinjam, kamu bayar. Kalau janji hari anu mau bayar ya bayar. Ini masalah watak. Ya, sehingga kamu menjadi tidak dipercaya lagi sama orang lain. Ya. Nah, jadi ayat ini mengatakan ya, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan bumi, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Lihat saya semuanya. Melepaskan dengan sukarela gak sakit. Tapi melepaskan dipaksa sakit. Nah pertanyaannya sekarang, hayang dipaksa wae. Melepaskannya itu harus dipaksa oleh semesta, harus dipaksa oleh Allah gitu. Sakit. Dipaksa sama siapapun, tetap kalau dipaksa itu akibatnya sakit. Udahlah sekarang. Ayo, selepas dari sini latihan. Nah itulah pentingnya kita pergi sekarang ke rumah sejati kita. Pergi ke rumah diri kita yang sebenarnya. Pulang kepada Allah. Bersama dengan Allah semuanya menjadi mudah. Gak ada musibah, gak ada bencana. Kenapa? Bersama dengan Allah kita menjadi mudah melepaskan. Ya Allah, terima kasih. Saya dikasih rezeki yang luar biasa. Hati-hati. Ketika rezekimu luar biasa, tidak sebanding dengan upayamu, hati-hati, itu bukan berkah. Ada yang licik, ya. Jadi pegawai negeri sipil, maaf ya, kerjaan tiap hari, jalan-jalan, gaji dapat. Dia ngomong ke semua orang, enak saya jadi PNS. Kenapa? Walaupun saya nggak kerja, tetap aja gaji datang. Loh, hati-hati. Tidak lama itu akan bencana akan datang. Begitu kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan upayamu, ada kelicikan pada dirimu, jangan dikira itu berkah. Jangan dikira itu berkah, ada tagihannya. Makanya lihat orang-orang yang semacam itu, kerja enggak tapi pengen dapat gaji, duitnya enggak berkah. Anaknya sakit, istrinya sakit, dikit-dikit ke rumah sakit, ya. Kadang-kadang duitnya ditipu orang, itu karena gitu.
Awas, hati-hati ya. Belajar spiritual itu harus ada kesebandingan. Kamu pinter, ngomong berapa menit kamu dihargai orang. Kalau itu sebanding dengan kepintaranmu, kamu dapat berkah, itu bagus. Tapi kalau sudah mulai licik membohongi orang, kamu dapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, itu juga akan berakhir dengan penderitaan. Kan pernah dengar ada investasi bodong? Investasi bodong itu kan sebenarnya tipu-tipuan dengan berkedok investasi yang ujung-ujungnya kan nyedot duit orang. Dia mencari rezeki dengan cara yang tidak sebanding dengan upaya dia. Dia kira itu bagus. Nih anak-anak saya, kalian cari rezeki yang sebanding dengan kompetensimu, yang sebanding dengan upayamu, yang sebanding dengan keahlianmu. Itu yang berkah. Rezekinya gak apa-apa banyak juga. Yang penting halal. Nanti tubuh kita jadi sehat, pikiran kita jadi sehat, batin kita suci, tidak ternoda. Karena tidak ada yang bukan hak kita raih dengan cara-cara yang licik. Ngerti maksud saya? Nah ini kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak sekali kan orang yang mencari rezeki dengan cara-cara yang licik. Dia pikir hasilnya banyak yang tidak sebanding dengan upaya dia itu bagus. Tidak, ada tagihannya. Nah kalian nih yang kerja, hari ini dapat, itu bagus. Bagus. Siapa tahu itu membawa berkah. Bapak saya anaknya 11. Kerja di perkebunan teh cuman sebagai manor besar teknik. Yang gajinya itu ya sebulan gak cukup. Tapi kami ya bisa sekolah semua, aneh kan? Nah, itu berkah namanya. Karena yang beliau dapat sebanding dengan yang beliau keluarkan, sebanding dengan kerja keras yang beliau lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan yang berlimpah, tidak sebanding dengan upaya kita, hati-hati. Periksa oleh kita, ada kelicikan kita enggak di situ? Kalau ada kelicikan, menyelinap jadi rezeki kita, itu membawa masalah dalam hidup kita. Maaf ya, mungkin duitmu tuh nanti habis buat cuci darah. Makanya hidup tuh yang paling enak itu jujur. Tadi jujur apa? Jujur apa tadi? Pikiran sama, tulis pikiran sama dengan perkataan sama dengan perbuatan, gitu aja definisinya, nggak pusing-pusing. Jujur adalah pokoknya pusing lah. Pokoknya apa yang kau pikirkan itu yang kau katakan, itu yang kamu lakukan. Lihat, itu yang membuat seseorang itu selalu kelihatan cantik dan ganteng. Jadi kalau kamu ingin kelihatan cantik sepanjang hidupmu, kelihatan ganteng sepanjang hidupmu, sudah jujur aja. Percaya sama saya. Yang perempuan cantik di usia berapapun kalau jujur. Yang laki-laki ganteng di usia berapapun kalau jujur. Percaya sama saya, cantik dan ganteng. Paham ya? Gitu. Gimana ayah? Saya kan wajahnya jelek. Jujur kamu. Insya Allah kamu tetap jelek. Makanya yang jelek wajah itu jangan takut naksir. Karena yang berhak takut itu yang ditaksir. Ini pesan penting dari saya. Pokoknya kalau jujur itu, pagar kita. Nah, tahu pagar? Pagar tuh? Pagar itu bukan sekedar pelindung loh. Tapi pagar itu juga bisa jadi hiasan. Coba rumah kita dikasih pagar, gak ada orang manjat. Dan pagar itu bukan sekedar pelindung, tapi juga bisa perhiasan. Apalagi pagarnya pagar hidup. Betul gak? Coba bikin pagar di depan rumah pakai pohon singkong. Kan tiap pagi ngundur singkong. Betul gak? Itu pagar. Bahkan pagar itu bisa ngasih makan sebetulnya. Kalau jujur jadi pagar kita, apa yang terjadi? Dipagerin. Maka kita akan menjadi terlindung, ganteng,
Betul, karena ada pagernya, ada sarungnya. Maaf ya, makanya udah usaha kecil-kecilan, gak jujur lagi, ya tambah kecil. Coba, jujur deh. Jujur, apa yang kamu katakan, lakukan. Jangan suka menarik perkataan. Kalian kadang-kadang ngomong suka basa-basi, jadinya basi. Contoh begini, ayah, sebetulnya sih saya pengen ngaji. Cuman, kalau kamu nggak datang di sini, kamu tuh nggak pengen. Kalau pengen pasti ada jalan dari semesta untuk datang di sini. Ngerti maksud saya? Jangan ngomong gitulah sama saya, basa-basi itu. Sebenarnya saya pengen datang, cuman kamu itu nggak pengen datang. Kalau pengen datang itu harus ada di sini. Ke saya jangan ngomong gitulah, itu kan menghina saya. Cuman kadang-kadang saya kan harus ngelus dada aja, ya. Lihat anak-anak saya model-model kayak gitu, ya. Basa-basi basi jadinya. Jadi oleh karena itu, kalau nggak mau datang, nggak usah ngomong gitu. Karena kalau kamu nggak mau datang, ya kamu juga tidak akan ada di sini. Kalau mau datang dan kencang maunya, ya pasti ada di sini. Karena begitu kita mau, semesta akan ngasih jalan untuk ada di sini. Paham maksud saya? Nah, ini adalah pelajaran penting supaya kita tidak banyak basa-basi. Oleh karena itu, yuk, mau pulang sekarang? Pulang sekarang. Pulang kepada Allah, gak usah nunggu mati nanti. Karena kalau kita pulang di kehidupan yang sekarang, kita akan pulang sempurna di kematian nanti. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya hidup, rasanya mati. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati justru ketika kita masih hidup. Karena kalau udah mati, maka kalian tidak akan bisa merasakan rasanya mati. Kasihan dong orang mati merasakan rasanya mati. Orang mati mah gak ngerasain apa-apa, disabunin apa, mau dibakar kek, mau di apa gak masalah. Ya, mau meninggalnya di sungai, mau meninggalnya di laut gak masalah. Yang masalah kan kita. Sama-sama ke bumi kok. Betul gak? Ya sama-sama ke bumi, gak terbang ke Mars. Orang jatuh dari pesawat kan sama ke bumi. Mau dikuburkan dimanapun kembali ke bumi kan? Gak masalah sebenarnya. Yang masalah tuh kita. Karena senang memasalahkan yang bukan masalah. Riweh. Iya. Orang naik haji, mati di Mekah, telepon kerajaan Saudi, mohon jenazah kedua orang tua saya dikembalikan ke kampung halaman. Riweh atau ongkosna. Duit ke haji ge nginjem, tamah balikna kudu mulangkeun nu modar. Buat apa? Dikubur di Mekah dengan dikubur di Jelekong sama enggak? Sama, kembali ke bumi. Betul enggak? Tidak kembali ke Mars. Tidak kembali ke Pluto. Sama. Cuman kita aja pakai Betul enggak? Iya. Nah, ini penting. Jadi oleh karena itu, yuk pulang. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Ayo pulang kalian, pulang. Nah, saya sudah kasih tahu indikatornya. Kalau kita dalam hidup banyak masalah, pulang. Kalau dalam hidup banyak penderitaan, pulang. Di rumah cekcok terus, pulang. Ayo pulang. Pulang ke jati diri. Begitu kalian pulang, maka kalian akan menjadi pengasih, penyayang bersama Allah itu luar biasa. Gelang, sipatu gelang, sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang. Marilah pulang ke rumah diri kita. Gitu. Balik.
Wih, ya, ayo rasakan sekarang. Begitu kita pulang ke jati diri kita, sadar bahwa kita bersama Allah, pulang kepada Allah di sini saat ini sekarang bersama Allah. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Rasakan oleh kedamaian mulai datang dan kita mudah sekali untuk melepaskan apapun. Gak ada lagi saya nanti menerima keluhan itu. Anak saya pergi meninggalkan keluarga, lepaskan. Nanti juga balik. Istri saya sedang di mertua, sekarang sedang niis. Karena pas saya antep. Kayak balik. Ya. Ya, iya. Makin ruwet di sini, makin ruwet di luar. Makin damai di sini, like attracts like. Begitu menciptakan kedamaian di dalam, yang damai di luar akan datang. Begitu menciptakan kebahagiaan di dalam, yang damai-damai keluar. Makanya berhenti membicarakan yang kalian tidak ingin dalam hidup. Bicarakan saja yang kalian ingin. Maka yang akan datang dalam kehidupanmu pasti yang kamu ingin. Terlalu sering membicarakan yang tidak diinginkan, hati-hati. Maaf ya, membicarakan istri, membicarakan suami yang tidak diinginkan, maka itu akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Tidak akan ada solusinya. Menceritakan siapapun yang tidak kita inginkan, stop mulai sekarang. Stop. Pulang. Berhenti bicara banyak-banyak. Ya. Gitu saja kajian kita hari ini. Walaupun ayatnya tidak banyak, pengertiannya tidak banyak, semoga ini menjadi nutrisi bagi kekosongan diri, sehingga kita setelah ini mendapatkan nutrisi yang sebenarnya untuk menuju pada kedamaian. Semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia. Terima kasih. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.